Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 4? Hari ini materi terakhir ya untuk IPA sebelum kita PTS, penilaian tengah semester. Hari ini kita bahas tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan memiliki peran dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber pangan, dan obat-obatan, serta menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Oleh sebab itu, hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan agar tidak punah. Berikut upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menegakkan hukum terhadap pemburuan hewan langka dan penebangan hutan. Tujuan pemerintah membuat peraturan terhadap pemburuan hewan langka dan penebangan hutan adalah agar orang jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Selain itu, peraturan dapat mengurangi jumlah hutan yang ditebang dengan menerapkan sistem tebang pilih tanaman dan reboisasi. Yang kedua, ada penangkaran hewan dan pembudidayaan tumbuhan. Tujuan penangkaran adalah untuk menyelamatkan hewan langka yang terancam punah dan pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka. Pembudidayaan dilakukan untuk memperbanyak tumbuhan langka agar tidak punah. Selanjutnya, perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Perlindungan in situ yaitu perlindungan di dalam habitat aslinya. Contohnya hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Perlindungan ex situ yaitu perlindungan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Nah, selanjutnya kita akan melihat hewan langka Indonesia yang terancam punah. Ada komodo, badak bercula 1, badak Sumatera, gajah Sumatera, harimau Sumatera, jalak Bali, orang hutan, dan cendrawasih. Lalu ada juga tumbuhan langka Indonesia yang terancam punah. Bunga bangkai Amorphophallus rafflesia atau Padma raksasa, anggrek hitam, pohon tembasu, dan pohon ulin. Yaitu tentang makhluk hidup. Sekarang, upaya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika sumber daya alam dimanfaatkan secara tidak bijak, pelestarian sumber daya alam dapat terancam. Nah, berikut dampak dari pengambilan sumber daya alam secara tidak bijaksana. Yang pertama, ada berkurangnya daerah resapan air hujan karena hutan yang gundul. Hutan gundul dapat disebabkan penebangan secara besar-besaran atau pembakaran hutan. Hutan gundul akan mengurangi daerah resapan air hujan. Hutan gundul mengakibatkan tanah mudah terbawa oleh arus air saat hujan, dan jika terlalu lama dibiarkan akan mengakibatkan tanah longsor. Yang kedua, dampaknya kerusakan hutan bakau. Hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Kerusakan hutan bakau dapat menyebabkan pengikisan pantai yang menyebabkan longsor, abrasi, bahkan banjir. Lalu dampak berikutnya, kerusakan lingkungan akibat penambangan terbuka. Kegiatan penambangan hampir selalu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Beberapa kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan antara lain kerusakan hutan di daerah tambang, pencemaran udara akibat debu, serta pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Yang terakhir, punahnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Pemburuan hewan liar dan pemanfaatan yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Tadi sudah kita bahas apa saja hewan langka dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia yang hampir punah.
Nah, selanjutnya kita bahas cara pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melakukan reboisasi dan sistem tebang pilih tanaman. Yang kedua, membuat terasering di lahan yang miring. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan. Yang keempat, menegakkan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, yang kelima, membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Keenam, mengolah limbah tambang dengan baik. 7. Memperbaiki lingkungan setelah kegiatan penambangan selesai. Yang terakhir, melakukan pelestarian secara in situ dan ex situ terhadap hewan dan tumbuhan langka. Tadi kita udah bahas ya di pelestarian makhluk hidup. Sekian dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah semangat belajar hari ini. Semoga nanti PTS-nya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.